Survei Bapak Ibu, ketika 1.500 hari itu berkumpul di satu titik di salah satu hotel di Pekanbaru, bahwasanya ada seorang ibu, dia berkata kepada anaknya, dia mengatakan, "Nah, ibumu ini belum bisa sholat sempurna." Ayah itu mengatakan kepada buah hatinya dengan ekspresi anak istimewa itu, tapi ayah itu mengatakan sambil memegang pundaknya, "Nah, ayahmu juga belum bisa menyembah Tuhan dengan sempurna. Tapi aku yakin ketika kau meminta kepada Sang Maha, Tuhan tidak tuli dan Tuhan tidak buta." Dia memeluk anaknya erat banget tuh. Dia memeluk anaknya sambil mengatakan, "Aku bangga punya kau, anakku." Kalimat itu yang saya masih terngiang sampai hari ini. Aku bangga punya kau, anakku. Anak itu tak berkata apa-apa. Yang nampak adalah linangan air mata sambil dia memeluk ayahnya sambil tersenyum penuh dengan cinta. Saya bangga hari ini Bapak Ibu, ketika serumpun meminta kami untuk satu frame bersama Anda kembali. Ini adalah momen ke-8 kali di zona 2024 bahwa hari ini kita satu. Are you ready? Yes, sir. Resep Bapak Ibu. Pakar bahasa tubuh itu mengatakan, orang tua yang hebat, orang tua yang mengesankan adalah orang tua yang ketika bicara dia menggunakan dua senjata. Yang pertama adalah smile face dan yang kedua adalah smile voice. Bicaranya sambil tersenyum itu indah banget Bapak Ibu. Sambil kita coba ya. Are you ready? Yes, sir. Segalau-galau Anda hari ini, tapi Anda tersenyum itu indah banget. Bapak ganteng-ganteng, Ibu cantik-cantik. Are you ready? Yes, sir. Anda bilang, "Pak Ibu emang semudah itu untuk senyum?" Anak itu mengatakan, "Pak Chandra, aku suka kali kalau ibuku sudah panggil dengan 3 kata." Nah, sini sayang. Ada tabassum di wajah. Sambil tersenyum dia mengatakan, "Nah, sini sayang." Sambil tersenyum itu tidak banget loh. Tapi kalau kalimatnya sama, tapi cara ngomongnya berbeda, itu feel-nya nggak enak. Nah, sini sayang. Sayang, sini. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, sini. Kira-kira anaknya milih yang pertama apa yang kedua? Pertama apa kedua? Pasti yang pertama. So, show you smiling. Are you ready? Yes, sir. Thank you Bapak Ibu sudah tersenyum dengan ikhlas ya di suasana sejuk hari ini. Yang kedua, pasti banyak bertanya-tanya. Saya Happy Chandra Pak Bu. Anda kalau datang ke Istana Bogor, nama saya adalah Chandra. Saat siaran radio nama saya Chandra. Kita gitu namanya. Kita harus bahagia. Anda bertanya, "Pak Happy, emang tugas di Istana Bogor sebagai apa? Di Istana Merdeka sebagai apa?" Pernah mendengar ada suara saat acara G20 di Bali kemarin, atau acara KTT ASEAN, atau 17 Agustus sebentar lagi, Anda pasti pernah mendengar ada suara ini Bapak Ibu. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang-saka merah putih 79 tahun lamanya terus berkibar voice over. Karena kita bergabung sebagai para voice over di salah satu beberapa stasiun televisi. Kita perkenalan dulu Bapak Ibu ya. Kita bergabung dengan salah satu channel. Ini salah satunya Bapak Ibu. Walaupun kita bertemu dengan serumpun, tapi kita bergabung. Suara saya muncul per 15 menit di salah satu channel dan Anda pasti pernah mendengar suara ini Bapak Ibu. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar besar di TV One memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Pak Bu, gak mungkin saya ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Gak mungkin. Malah aku atau suara saya. Harus gini dulu nih ngomong operan. Pak Bu, walaupun kita di sini, tapi per 15 menit suara kami muncul di salah satu event, salah satunya di Trans TV, dan Anda pasti pernah mendengar ada voice dan muncul suara ini di bioskop Trans TV di malam hari, dan Anda pasti pernah mendengar ada voice yang satu ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Seperti kayak gini, Mama langsung bilang, "Oh, ini makhluknya." Setuju setiap pagi loh ya Bunda, ketika ada lagi masak tiba-tiba ada dimunculkan satu segmen eksklusif
Pasti Anda pernah melihat satu tayangan ini, Hazrat Rasul, betul? Dan Anda pasti pernah mendengar ada voice tiap pagi sebelum matahari terbit, dan ini suaranya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada keyakinan. Pernah dengar suara itu? Semakin terbuka matanya hari ini ya. Dan terakhir Bapak Ibu, kita bergabung dengan dunia dabar. Kita harus menguasai salah satu titik ternyata untuk menghipnos sekian peserta menggunakan teknik vokal, apalagi di segmen parenting seperti ini. Karena kami bergabung bersama dunia dubbing film dan kami berkiprah sebagai dabar di salah satu channel TV nasional Bapak Ibu. Tadi ada yang DM kita pagi-pagi PHP, nanti jangan lupa ya simulasikan yang dubbing itu. Siap ibu-ibunya kayaknya ada di sini nih. Saya praktekkan karena kami mengisi suara film yang pasti bukan film Doraemon Bapak Ibu. Kami nggak bisa. Ini filmnya Ibu, Mahabharata dan Jodha Akbar. Biasanya emak-emak yang suka nonton film ini sambil nyetrika ya Bunda ya. Serumpun ayah Bunda mau dengar suaranya. Anda pasti pernah mendengar ada karakter vokal di dubbing Antv dan muncul suara ketika Bisma melawan sang guru Parasurama. Ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Tapi saya ngomong depan istri nggak kayak gitu banget Bapak ya. Ada yang bertanya orang Lombok, Pak Chandra, Bapak kan dabar, Bapak kalau ngomong depan istri kayak gitu nggak? Tersiksa banget di rumah kayak gitu ya. Terus ngomong depan istri, tolong istriku tercinta, bisa buatkan kopi untukku. Siaran nanti saya ya. Alhamdulillah saya lihat senyuman penuh ketulusan dari raut wajah Anda hari dan terbukti itu unik dan tidak mungkin sama. Saya melihat tadi karakter penampilan-penampilannya udah sak banget. Ada yang sulap, walaupun ada yang gagal sulapnya tidak apa-apa. Tapi kita lihat itu sangat unik dan kreatif. Tuhan menciptakan kita berpasang-pasangan. Ada yang otak kanannya kuat, ada yang otak kirinya kuat. Ada yang lebih kanannya kuat, ada yang lebih kirinya kuat. Ternyata hasil survei Bapak Ibu, setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Tadi yang tampil ke depan anak itu dia tajam pada bidangnya. Ada yang suka dengan magic, dia sulap gitu. Siapa tadi namanya? Farel ya? Ya, Farel dia sulap, dia senang, dia pertajam pada bidangnya. Ada yang suka dengan lukisan, dia melukis dengan karya ciptaannya. Ternyata setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Seperti satu gambar ini Ayah Bunda. Silat ini dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Bapak Ibu mohon kerjasamanya. Kelebihan silat ini adalah dia tajam Bapak Ibu, tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa Bapak Ibu pernah lihat? Bu, pernah lihat suaminya lagi menebang pohon dengan silet? Sampai lebaran tahun depan nggak selesai itu Bapak. Itu adalah silet. Satu gambar lagi adalah kapak. Kapak ini dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kapak ini satu kali empasan pohon bisa tumbang, tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Saya belum pernah dengar ya, buah hati Anda tiba-tiba dicukur atau dibotak pakai kapak. Ya. Kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Gara-gara satu slide ini berkumpullah anak-anak Universitas Indonesia. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit Bapak Ibu hanya untuk mencari Pak Happy. Saya datang jauh-jauh dari Payakumbuh Pak Chandra. Kira-kira karakterku di mana? Datang dari kampus Sumatera Utara. Mereka mengatakan Pak Happy, kira-kira saya karakternya di mana? Anda nggak perlu datang ke kampus UI, antri penuh pula, cukup di sini. Di hotel ini Anda fokus, tapi jangan sampai ada gagal. Bagaimana caranya? Terindah bagi kami hari ini di awal-awal bulan Juli ini Pak Happy. Di akhir bulan Juli kami menerima hadiah ini. Ini cuma 2 bannya kawan, tapi Anda menerimanya dengan keikhlasan. Apapun wujudnya gambar itu. Akhirnya apa? Setiap kita punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan gambar ini apa? Unik aja, lucu aja ngelihatnya kayak. Tapi dia juga punya kekurangan. Ya, apa yang dilakukan anak-anak UI? Mereka berkumpul mengangkat kedua tangan selama 2 jam di situ. Di situ ayah bundanya kumpul, mereka mengangkat tangannya. Di situ akan nampak karakter dari tangan-tangan yang diangkat oleh ribuan orang hari itu. 2019, 1 tahun sebelum pandemi COVID-19. Anda lakukan di sini Bapak Ibu, tapi jangan sampai gagal ya. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu ya. So, kita coba dalam hitungan 3 mundur, angkat kedua tangannya dan kita mulai dari sekarang. Oh,
luar biasa. Semangat banget Bapak Ibu. Siap ya? Yang mengangkat kedua tangan hari ini dia orang tua yang semangat, sehat, cerdas, terampil dan ceria. Yang angkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Mulai. Amazing. Semangat banget. Siap ya? Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Siapa bro? Yang gagal ya? 3, 2, mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Banyak yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Buka. Tutup. Mau tepuk tangan Bapak Ibu karena anak-anak UI habis itu mereka berkumpul kembali. Apa yang mereka lakukan? Lihat, ribuan peserta kumpul di situ Bapak Ibu. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Selama 2 jam mereka latihan tepuk tangan selama 2 jam. Dari tepuk tangan aja udah nampak ada prefrontal cortex yang diciptakan oleh Tuhan. Fokus gak sih Bapak Ibu hari itu? Kita coba di sini. Coba Bapak Ibu ya. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda 1 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih ragu-ragu. Selamat pagi. Luar biasa. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Anda bagus banget Bapak Ibu, takut salah ya. Pakar bahasa tubuh dari California, Alan Barbara mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah itu percaya diri dia di bawah 30%. Ini cocok nih Kak Esa nih, anak-anaknya nggak ada. Selamat Bapak Ibu, selamat malam. Nggak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besar Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat siang. Bu, yang salah maju ke depan Pak ya. Resep saya kayak gini. Pasti yang terus sampai tepuk tangan sama baca doa, jangan sampai goyah, jangan sampai goyah. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Pasti Anda menunggu malamnya betul Bapak Ibu. Dan mengatakan, jangan sampai gagal saya hari ini. Saya suka sekali soratan mata Anda fokus banget hari ini. Di 20 menit awal tepuk tangan buat ayah bunda hari ini di bawah. Thank you. Kita menuju ke segmen ketiga ya bunda. Seperti Bapak katakan di depan, kesimpulannya adalah keluarga adalah sumber energi untuk kita. Setuju? Setuju apa sepakat? Setuju. Yang kedua, sang buah hati yang terlahir dari didikan Anda adalah mutiara terindah bagi Anda semuanya. Dan yang ketiga, ini jawabannya. Pertanyaannya adalah, kira-kira di nomor berapa? Menurut Mama Faris, kira-kira Anda di nomor berapa bersama pasangannya? Ibu apa Ibu bilangnya nomor 5. Menurut Ibu kira-kira Ibu di nomor berapa? 5 semua. Bapak Ibu romantis banget kayaknya hari ini. Bapak Ibu kira-kira di nomor berapa? Nomor 6. 5. Bapak nggak mau dikatakan nomor 6. Ibunya bilang nomor 6, Bapak nomor 5 ya. Tolong perhatikan baik-baik Bapak Ibu hasil survei bersama para pakar psikolog, termasuk bersama Kak Seto dan Bunda Elisman hari itu Bapak Ibu. Ternyata apapun pilihan Anda hari itu, judulnya sama. Usia kita semakin sepakat Bapak Ibu, sepakat. Usia kita semakin pintar Bapak Ibu. Andaikan nanti serumpun ada acara lagi Bu Dewi, dikumpulkan lagi, usia mereka ini beda-beda. Ada reunian, buah hati Anda kumpul, atau Anda reunian, usia Anda waktu itu 30 sampai 40 tahun reunian. Kira-kira di reunian itu obrolannya tentang apa Pak Bu? Survei apa Bu ya? Reunian anak-anak usia 30 sampai 40 tahun adalah biasanya pertanyaan bisnis apa Bunda? Gitu kan ya? Tapi ketika usia 50 tahun sampai 60 tahun, 50 aja dulu Pak Bu, kira-kira obrolannya tentang apa? Oh, cucu berapa gitu ya? Masya Allah.
Saya Bapak Ibu jujur, Anda reunian usianya 50 tahun, serumpun ngadain event lagi, usianya ayah bundanya 50 tahun. Obrolannya survei membuktikan adalah berobat iman. Anda bisa nebak gak slide berikutnya? Usia 60 tahun, anak-anak hebat ini kumpul lagi. Usia Anda 70 tahun, reunian, serumpun ngadain lagi di sini. Kira-kira obrolan usia 70 tahun tentang apa, Pak? Apa Pak? Siapa yang masih ada, kata Bapak? Ngabsen kayaknya Bapak ketua regunya kayaknya. Bapak aku nih, siapa yang masih ada di kantor? Di absen. Survei Pak. Usia 70 tahun. Serumpun ada event. Orang tuanya 70 tahun semuanya. Obrolan mereka adalah, kamu siapa? Apa Pak? Oh, Ipun katanya Bu. Resep kalau acara parenting itu Bu Dewi, karena usianya beragam. Pernah ada acara namanya usia untuk 60 tahun. Dan ternyata sang buah hati Anda lah yang buat Anda selalu muda. Setuju? Setuju. Kenapa serumpun hadir? Kami nampak usia buah hati Anda dan bersama Anda, itu yang membuat Anda selalu muda. Tepuk tangan buat buah hati yang istimewa hari ini. Maka saat itu hadirlah sang buah hati yang Anda rindukan. Anda saat itu berdoa, ya Allah, berikanlah kami karunia, kanlah kami kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah. Hadirlah buah hati yang Anda rindukan. Pasti di antara Anda pernah melihat buah hati Anda berada di satu titik. Mereka latihan seperti ini, Bapak Ibu. Bisakah Anda lihat Bapak? Dia belum berlatih untuk berjalan. Dia duduk, jatuh, dan dia berusaha untuk bangun lagi. Bapak Ibu terlalu serius. Itu iklan kalau kita harus hemat air. Dah gitu ya. Bapak ya Allah, anak gua dulu kayak gitu loh. Gitu. Bapak mah terlalu serius. Itu mah iklan hemat air. Intinya kita harus hemat air. Dah gitu aja. Nggak usah ditulis Bapak itu ya. Tapi pada dasarnya, kenapa serumpun hadir? Kenapa acara parenting hari ini hadir? Karakter. Karena ternyata saat kami kumpul satu frame bersama teman-teman para kabinet di G20 di Bali, banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran itu adalah karena faktor karakter. Bagaimana karakter buah hati kita bisa lihat dari potret pendidikan di Indonesia. Ternyata Bapak Ibu, ketika kumpul tahun 2015 hari itu, sama frame-nya acara seperti ini. Dan di situ nampak bahwa hasil studi program for international Indonesia PISA 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Ini gak enak banget Bapak Ibu. Kenapa serumpun hadir? Salah satunya, ya angkat peringkat ini bersama serumpun. Percayakan bersama serumpun, saya yakin Tuhan sudah menitipkan talent-talent indah di serumpun ini. Biar peringkat ini terangkat. Ini gak enak banget Bapak Ibu, udah peringkat ke-64 dari 65. Kalau Indonesia peringkat ke-64 dari 215, masih enak didengarnya. Anda bertanya, hei Pak Happy, janganlah kau main survei, apa buktinya? Saya buktikan depan Anda Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu, kami diminta untuk ngasih motivasi parenting. Tempatnya adalah di sini Bapak Ibu. Ada yang tahu di mana Ibu? Di Aceh Bapak Ibu. Ketika nyampe di Bapak Ibu, indah kawan. Saya sampingnya, driver jadi sampingnya. Perjalanan 2 jam. Konvoy, 10 tim, 10 bentor. Nyampelah kami ke sekolahannya. Ketika nyampe ke sekolahannya, ya benar, ini yang terjadi Bapak Ibu. Kami menunggu berapa jumlah peserta anak-anak autism special need hari itu yang hadir. Berapa peserta yang akan hadir saat kami perjalanan jauh banget dari Jakarta ke Aceh. Pas ketika nyampe hampir 2 jam, saya colek drivernya. Mas kok gak nyampe-nyampe? Drivernya bilang, apa kalau sabar Pak Chandra, 3 jam lagi kita nyampe. Berarti berapa jam? 5 jam. Nyampelah kami ke lokasi, ternyata ini lokasinya Bapak Ibu.
Nyampelah kami ke titik sana. Dan ketika nyampe ke titik sana, apa yang terjadi? Kami katakan kepada anak-anak ini, nah, mana kawan-kawanmu? Pak Chandra, kami di sini berlima, Pak Chandra. Kami dengan guru ada berdelapan. 5 anak ini adalah 5 orang-orang hebat yang diciptakan Tuhan di tanah Lokna. Kami kata, ada yang berani bicara tentang Bapak depan kami, Pak Chandra. Bapak jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk bicara tentang ibu, lebih baik kau pulang lagi lah kau ke Jakarta, Pak Emi. Orang tua kami ini sudah tak ada, Pak Chandra. Saat gelombang tsunami Aceh hari itu, Pak Emi, orang tua kami ini terseret ombak di atas genteng, Pak Chandra. Dan saat itu kami melihat ibuku terbawa arus ombak dan dia berteriak di atas lautan sambil mengatakan apa? Nah, jika ibumu mati hari ini, nak, nanti kau harus bisa ngaji, anak ya. Kau harus bisa berdoa, ya, nak ya. Saya masih ingat ekspresi anak itu. Dan saat itu, sebelum kami pulang ke Jakarta, kami melihat satu potret anak itu kami bawa dan kita dibawa ke satu titik di sini tempatnya Bapak Ibu, kuburan massal di zona Aceh. Anak itu mengatakan sambil berkaca-kaca, Bunda, aku bawa orang dari Jakarta. Sekali popcorn pun kau hanya adalah potongan tubuhmu. Tapi aku berdoa hari ini. Dia berdoa dengan tulus dan ikhlas di depan makam ibunya. Inilah real terjadi di Aceh hari itu, Bapak Ibu. Dan Anda pasti bertanya, emang sebelum apa pendidikan di mereka, Pak Emi? Di mana kami ngasih motivasi? Di sini tempatnya. Seru pun mah, insya Allah yakin tempatnya enak, nyaman. Lihat Bapak Ibu, kami ngasih motivasi pendidikan depan mereka 5 anak itu. Ini tempatnya. Baru bicara 5 menit depan mereka berlima ini, tiba-tiba hujan deras banget. Saya suruh asisten untuk ngambil jas hujan di bentor. Saya pakai jas hujan itu karena hujan kedinginan banget. Tiba-tiba anak ini dia teriak, "Hei Pak Chandra, manja kali kau ini. Pak Chandra, kami ini 5 tahun di tempat ini. Kami kehujanan dan keringat di tempat ini. Bapak baru 5 menit kena air hujan, Bapak pakai jas hujan." Saya di situ lepas lagi jas hujan, hanya hujan-hujanan bareng. Belajar hujan-hujan bareng bersama anak-anak hebat ini. Anda ekspresi dengan ekspresinya masing-masing. Tapi sejatinya nadinya dia berdetak mendoakan kita, Bapak Ibu. Ya Allah, aku punya ayah bunda. Aku berharap nanti ayah bundaku bisa masuk surgamu Tuhan. Kalau Anda melihat Pak Happy, saya sering banget pernah dengar cerita itu. Yes, jangankan kita sebagai orang yang merangkak untuk belajar. Seorang ulama yang namanya Al-Warraq aja, dia punya anak. Ini ulama Bapak Ibu. Dia punya anak perempuan. Anak itu adalah anak yang berkebutuhan khusus. Dia berdoa setiap malam, Bunda. Dia mengatakan apa? Tuhan, Engkau tidak adil lama-lama. Kenapa Kau berikan aku anak yang berkebutuhan khusus seperti ini? Aku capek mendidiknya, ya Allah. Anaknya perempuan, ya Bunda. Dia berdoa dan kalimat terakhir doanya apa? Daripada seperti ini ya Tuhan, cabut aja nyawanya ya Allah. Aku capek mendidiknya. Aku capek melatihnya. Doa Al-Warraq ini, dikira anak itu sudah meninggal. Dalam mimpi seorang ulama ini, impiannya adalah aku melihat putriku lagi berbondong-bondong menuju surga Sang Maha bersama orang-orang yang mendampinginya. Dan saat itu dalam impiannya dia menggenggam dengan tangannya sambil mengatakan, "Nah, ini ayahmu, nah. Ayahmu. Ajak ayahmu masuk ke surga bersamamu." Anak ini bilang apa? Enggak apa. Bukankah kau yang berharap aku mati? Bukankah kau yang berteriak kepada Tuhan, "Ya Rabb, ya Tuhan kami, aku capek mendidiknya ya Allah. Aku capek mendidiknya, aku letih ya Allah. Fa'atamana mautah, cabut aja nyawa." Bukankah itu harapanmu, Pak? Enggak. Lebih baik aku masuk surga bersama orang-orang yang peduli denganku. Serupun ada orang-orang dipilih oleh Tuhan untuk menggandeng tangan mereka. Mereka akan berteriak dengan sama, "Aku punya orang tua yang hebat ya Allah. Ajak mereka masuk surga bersamaku."
real ceritanya Bapak Ibu. Anda lebih kaya pengalamannya daripada saya Bapak Ibu. Adakah saya seperti Anda belum tentu bisa menghandling setiap titik yang Anda lalui. Tapi hari ini Tuhan menggerakkan lisan saya yang lemah ini untuk bicara. Andaikan ada mutiara tip di korteks kita, dan Anda akan tersenyum dengan Anda, ya Allah, jangkauanku calon penghuni surga. Ya Allah, sini saya, bidadariku calon penghuni surga. Anda peluk dengan cinta di situ. Kenapa saya sharekan di depan Anda? Nanti semester 2 akan selalu dapat nilai 100. Karena apa? Anak ini gak berani dia kembali ke rumah kalau gak dapat nilai 100, dan dia tulis surat, dia simpan di depan pintu. Ini real, Bapak Ibu. Ini ungkapan untuk diri saya pribadi, ya Bunda. Ternyata di balik keunikan buah hati kita ada curhatan yang lebih dalam, melebihi orang lain. Terakhir Bunda, namanya Hanin. Jangankan Mama Faris nih, semua susah baca surat ini. Karena apa ya Bunda? Kalau saya zoom, izin bantu Bunda. Hanin cinta Umi Abi. Tetesan air mata Hanin, tetesan air mata Hanin, tetesan air mata Hanin, tetesan air mata Hanin. Orang dan anak terluka karena ucapan kita, siapa yang akan membersihkan hatinya? Kalimat kedua Bapak Ibu, masa kecil adalah masa bahagia, namun tidak sedikit anak yang mengalami luka di masa kecilnya ya Bunda. Dan yang ketiga, ini dia ya Bunda, kalimat negatif akan meninggalkan kesan dan luka yang lama pada diri seorang anak, bahkan bisa jadi tertanam dalam benaknya sepanjang hidup mereka. Ayah Bunda, hari ini pasti Anda rindu kan dengan mereka kan? Kerinduan itu pasti beda dengan kerinduan 1 jam yang lalu. Buah hati yang Anda banggakan tadi kan? Ayah Bunda peluk dia, ini calon-calon yang akan membawamu menuju surga. Lebih dekat. Silahkan Mama Faris, tepi buah hatinya. Masya Allah. Pelukan Anda penuh dengan doa ya Bunda. Pasti semuanya berharap Pak Chandra. Jujur, pelukan hari ini pasti berbeda dengan 1 jam yang lalu. Ketika Anda memeluknya, ketika Anda memegang tangannya, di situ ada energi cinta yang luar biasa. Luar biasa ya Bunda. Silakan dampingi ayah Bunda, putra putri yang Anda bangga itu. Pasti ada rindu karena meluk Anda sama seperti pelukan Anda hari ini. Dan suatu saat dia akan memberikan kado terindah untuk Anda ya Bunda. Karena kebahagiaan. Baik Kak Esa, dalam banget hari ini ya. Pelukan mereka dalam banget. Karena ini konsepnya baru banget. Saya belum pernah temukan ada pelukan hangat di 1 frame hari ini. Ayah Bunda, suatu saat nanti buah hati yang Anda peluk itu akan di 1 frame bersama mereka. Impian sang buah hati itu nampak saat mereka nanti di wisuda ya Bunda. Dan ini adalah tayangan eksklusif untuk Anda sebelum kita tutup. Suatu saat putra putri yang Anda bangga itu, mereka akan berada di 1 titik dan mereka akan bangga hari itu melihat Anda kan. Anda bisa melihat tayangan ini
terjadi salah satu kampus, ayahnya yang tak bisa berjalan, tapi memberikan energi doa dari sang anak hari itu yang wisuda hari ini. Baik teman-teman semua, hari ini semua mata tertuju kepada potret Serumpun hadir karena ingin memberikan kebahagiaan untuk buah hatinya. Coba semuanya berdiri ayah bunda, semuanya berdiri bersama buah hatinya. Luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Family Gathering Serumpun 2024. Amazing. Luar biasa momen yang Anda rindukan. Pelukan yang pastinya sangat hangat hari ini. Terima kasih untuk Serumpun yang sudah sinergi hari ini. Dan silakan duduk kembali. Boleh Serumpun merindukan tepuk tangan penuh berkah di lantai 4 hari ini. Terima kasih ayah bunda, terima kasih Serumpun, terima kasih anak-anak hebat, anak-anak istimewa. Dan saya Happy Chandra, mohon undur diri pamit dari Anda semuanya. Saya Happy Chandra, salam sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Dewi. Luar biasa, feel-nya dapat banget Bu Dewi. Oke, Masya Allah, thank you banget Bu Dewi, terima kasih. Mohon maaf selalu ganggu dengan WhatsApp kami. Sama-sama, sukses ya untuk Serumpun. Oh ya, silakan. Oh boleh. Hatur nuhun Bu Dewi. Aman Bu Dewi. Thank you. Sini. Saya mah asli Tasik, Kang. Oh, Tasik. Indonesia terus. Bagian ngamen, Pak. Uti udah ikut Oh gitu. Oh gitu. Di rumah sering atau lewat? Apa yang mereka bahagia Pak Happy? Jika ingin menuangkan air ke gelas orang lain, pastikan gelasmu sendiri tidak kosong. Jika ingin memberi kebahagiaan pada orang lain, pastikan kamu sendiri terisi kebahagiaan. Mulai hari ini Bapak Ibu, perhatikan, sayangi, dan bahagiakan diri kita. Sinergilah bersama orang-orang yang tahu tentang perkembangan putra-putri Anda. Karena kami yakin wujud hari ini sama seperti anaknya. Atas izin keluarga hari itu, anak ini dia maju ke depan. Hari itu Bu Dewi anaknya hadir, orang tuanya hadir, tapi kondusif alhamdulillah. Anak itu maju ke depan, dia mengatakan, Pak Chandra, I have a dream. Aku punya impian Pak Happy. Hei, maju saya, maju ke depan. Mana orang tuamu? Pak Chandra, sejak lahir aku tak kenal orang tuaku Pak Chandra. Aku diasuh sama nenekku, dia duduk di belakang Pak Chandra. Aku tak kenal wajah ayahku, aku tak kenal wajah ibuku Pak Chandra. Tapi aku punya impian. Andai kan orang tuaku ini masih ada Pak Chandra, aku doakan mereka bahagia. Tapi kalau mereka sudah tak ada, ini doaku Pak Chandra. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka, dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Ini Bapak Ibu, impian itu muncul di bawah hati kita, kadang tanpa sepengetahuan kita. Ya, di segmen 30 menit sebelum saya tutup, ada curhatan
Izin, serumpun. Kak Esa, izin. Ada curhatan anak-anak itu, anak-anak istimewa itu. Mereka nggak bisa bicara dengan sempurna, tapi tulisannya sangat sempurna. Satu orang bunda, dari bunda yang akan baca. Hasil survei kami adalah female voice. Siapa yang akan membacakan surat-surat ini? Ini surat ditulis ada orang Sumatera. Ternyata ada satu ide, boleh tepuk tangan buat bunda kita. Biar satu frame nih, suaminya sudah bicara, sekarang bunda itu. Putra, oke. Bu, ini ada satu curhatan, tolong baca, tapi jangan buru-buru bunda ya. Mama Faris, saya balik sini bunda biar nampak. Yang lainnya mohon untuk menyimak. Inilah curhatan dari generasi buah hati yang dibanggakan. Dan kita mulai curhatan dari anak yang tinggal di Muara Bungo Jambi. Ini dia. Aku kangen tahu sama mama. Mama bisa lihat aku kan di sana. Seandainya aku juga bisa lihat mama. Mama doa aku selalu sampaikan sama malaikat buat mama. Mama tenang aja, aku selalu doain mama di sini. Bapak selalu jagain mama. Selalu rindu anakmu. Ini satu anak Muara Bungo bunda. Ibunya sudah tiada. Dia ingin ungkapan impiannya tapi dia nggak bisa ngomong. Bapak bisa bayangin nggak Pak? Saya nggak tahan loh Pak dibangun hari itu. Bisa ngomong Pak, ini dia buat tulisan itu. Atas izin keluarga kami capture. Insya Allah ini jadi buat kami. Berikutnya bunda, satu tulisan dari anak kelas 2 SD bunda. Ini tulisannya, silakan bunda. Aku paling tidak suka bila ibu saya berbicara. Hebat ya, aku udah bisa nangkep mama bantu. Jam berapa anak masuknya? Dan aku tidak suka bila mama dan ayah sering berantem di rumah. Dia meng-capture bunda apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia simpan di memori. Berikutnya bunda, izin. Silakan bunda. Saya tidak suka ketika ibu saya kurang mempercayai saya. Ketika saya sudah berkata jujur atau sudah berusaha. Saya tidak suka ketika ayah saya melontarkan amarah atau kata-kata kasar kepada saya dan kakak-kakak saya.